Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat ABE, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya ABE di ABE Channel. Channel kesayangan kita semua, tempat untuk berbagi, tempat untuk berdiskusi, tempat untuk sharing, terutama di dalam ilmu komputer. Mungkin teman-teman tidak asing ya dengan beberapa minggu belakangan ini mengenai perubahan yang terjadi di Windows, yaitu dengan diluncurkannya Windows 11. Windows yang akan menggantikan Windows 10 yang teman-teman sudah punya, atau menggantikan sistem operasi dari Windows Workstation. Oke, sebelum kita mulai pembahasan bagaimana cara melakukan instalasi menggunakan virtual mesin, di sini saya akan menjelaskan menggunakan VirtualBox. Sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman like, share, dan bagi yang belum subscribe, tentunya kalian wajib subscribe, karena subscribe itu tidak bayar, gratis. Saya tunggu untuk subscribe-nya, dan jangan lupa like jika kalian menyukai informasi ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita, bagaimana cara melakukan instalasi menggunakan VirtualBox dengan sistem operasi terbaru yang sudah diluncurkan di kurang lebih di tanggal 5 bulan Oktober ini, yaitu Windows 11. Tentunya kalian harus mendownload ISO Windows 11-nya itu di Microsoft ya, di-download di microsoft.com kalau tidak salah, dan saya sudah mendownload ISO-nya. Oke, kita mulai saja. Kita akan melakukan beberapa tahap percobaan yang mungkin bagi teman-teman yang berhasil langsung bagus, yang tidak berhasil ya mungkin ini menjadi salah satu solusinya bagaimana cara untuk melakukan instalasinya. Oke, kita mulai saja. Kita new di sini. Saya akan buat mesin baru, virtual mesin baru Windows 11. Lalu di sini type-nya adalah Windows, Microsoft Windows, dan versinya saya buat di Windows 10 64-bit. Karena di sini tidak ada ya pilihan Windows 11. Kita pilih di Windows 10 64-bit. Oke, kita ada yang sama berarti penamaannya. Oke, kita next saja. Oke, di sini memorinya kita akan lihat memorinya, kalau tidak salah untuk spesifikasi dari Windows 11 itu mempunyai memori itu minimal berjalan di 4 GB. Tapi kita coba berjalan di 2 GB. Apakah memang nanti ada masalah ataukah tidak? Tapi selanjutnya ketika saya akan melakukan instalasinya, saya akan merubah memori ini menjadi 9 GB atau bahkan lebih tinggi dari itu untuk mempercepat proses pembuatan video kita. Tapi bagi teman-teman yang mempunyai memori yang kecil, ya nggak usah khawatir. Ya tentunya akan memakan waktu juga untuk dalam proses instalasi. Kita akan mulai dari 2 GB saja terlebih dahulu. Oke, ini harddisknya. Harddisknya kita create di sini. Di sini ada 32 GB. Perlu teman-teman ketahui, Windows, baik Windows 10 maupun Windows 11, ketika dia sudah melakukan instalasi, kurang lebih dia akan memakan kapasitasnya sama seperti Linux Slackware di awal, itu hampir sekitar 10 GB. Bahkan dia menghabiskan space itu kurang lebih sekitar ya sampai dengan 15 GB-an space yang harus minimal teman-teman punya. Di sini saya coba membuat 32 GB karena memang hanya untuk kita percobaan saja. Kita create di sini. Saya menggunakan VHD saja. Saya lebih senang menggunakan VHD, virtual disk, virtual hard disk. Di sini saya pakai dynamical allocated. Oke, di sini size-nya saya tetap menggunakan di 32 GB. Kita create. Oke. Kita setting di sini. Pilih storage. Masukkan ISO-nya. ISO dari Windows 11. Lalu kita oke.
Oke, ini adalah percobaan yang standar sekali teman-teman semua. Percobaan yang standar yang kita lakukan. Dan katanya dengan melakukan standar ini kita akan terkendala dengan yang namanya error pada saat instalasi. Kita lakukan, coba kita next saja dulu. Kita install menggunakan 2 GB memorinya. Oke, ini I don't have the key. Saya tidak punya key-nya. Ini kita pakai yang ya Pro N sajalah. Teman-teman bisa pilih ya masing-masing. Oke, ini tidak bisa dijalankan gitu ya. Ini error. This PC does meet the minimum requirement. Oke, kita coba beberapa langkah trik yang harus kita lakukan. Jadi langkah yang pertama adalah kita akan merubah dari sisi memorinya, lalu kita akan merubah dari tampilan VGA-nya menjadi SVGA, dan seterusnya. Nanti simak teman-teman semuanya. Bahkan sampai dengan terakhir kita akan melakukan perubahan di regedit-nya. Oke, kita close saja dulu, kita matikan dulu power of the machine-nya, kita setting ulang. Kita setting di sini sistemnya. Oke, tadi dibilang minimum 4 GB. Oke, di sini saya mau buatnya bukan 4 GB karena kalau jalan bisa lebih enak ya. Saya mau buat 9 GB saja lah ya. 9 GB-an. Prosesornya tadinya 1 core, saya mau buat jadi 2 core dari 8 core yang saya punya. Acceleration-nya ya kita biarkan dulu. Nanti kita akan beberapa percobaan. Chipsetnya juga kita biarkan saja terlebih dahulu. Oke, untuk graphic controller-nya itu kita ganti menjadi VBox S VGA. Kalau teman-teman punya VBox VGA, ya diganti jadi VBox S VGA. Dengan memori limit, kalau saya lebih senang dimaksimalkan menjadi 128 supaya lebih besar ya itunya. Tapi kalau enggak ya mungkin bisa dikecilkan saja, nggak jadi masalah. Ini dibiarkan saja, recordingnya juga dibiarkan saja, storage-nya tadi nggak ada masalah ya. Oke, kita akan melakukan percobaan ini. Apakah berhasil atau tidak? Oh iya, sebelum kalian melakukan ini, silakan kalian pastikan bahwa virtual mesin atau VT, Virtual Technology, yang ada di mainboard kalian itu sudah di-enablekan. Jadi ada TPM-nya, itu juga harus di-enablekan di bagian setup dari motherboard-nya, setup dari mainboard-nya. Nah, tentunya berbeda-beda ya. Di sini saya sudah melakukan enable untuk VT-nya, Virtual Technology-nya, yang bisa digunakan di VirtualBox atau virtual mesin kalian, VMware kalian, supaya bisa mengambil alih gitu ya, bisa mengambil alih hardware-nya juga gitu ya. Oke, di sini sedang berjalan. Oke, kita continue di sini. Next. Kita install now. Ini karena berat ya. Saya menghabiskan menghabiskan memori saya lumayan besar, dan dalam merekamnya pun lumayan. Ini I don't have key. Oke, kita pakai yang Pro N. Ini next. Oke, masih tetap sama. Jadi teman-teman, langkah yang harus kalian lakukan setelah mengalami hal ini adalah kita akan menekan tombol Shift F10. Atau teman-teman kalau tidak bisa menekan Shift F10, pastikan kalian juga menekan Shift FN F10. Karena biasanya ada keyboard yang memang dia harus fungsi FN-nya itu harus ada ya. Oke, selanjutnya kita akan ketikkan di sini adalah regedit.
Setelah regedit, kita akan lihat di Haki Local Machine. Setelah itu kita akan pilih System. Kita akan pilih di sini yang namanya Setup. Oke, jadi langkah pertama adalah kita akan menekan Shift plus F10 secara bersamaan atau Shift Fn F10 secara bersamaan, lalu akan muncul konsolnya. Setelah itu kita ketikkan regedit. Setelah di regedit, kita akan muncul di sini, kita pilih Haki Local Machine, lalu kita akan pilih System, lalu kita akan pilih Setup. Oke, langkah selanjutnya adalah kita klik kanan di sini di ruang yang kosong, lalu kita klik New, lalu kita pilih Key di sini. Kita tuliskan di sini adalah lab config setup. Lab config saja ya, nggak usah pakai setup lah. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kita sudah membuat folder baru di sini, lab config. Di sini kita klik kanan di ruang yang kosong, lalu kita pilih New, lalu kita pilih the word 32-bit value. Lalu kita akan ketikkan di sini adalah bypass CPU check. Oke, lalu kita akan nilai value datanya adalah 1. Oke, selanjutnya kita akan membuat dengan yang sama. Ada RAM-nya nanti bypass RAM, bypass TPM, dan yang terakhir mungkin bypass boot secure check-nya. Oke, kita buat di sini dengan yang sama, the word 32-bit bypass RAM check dengan nilai value setnya 1, lalu bypass TPM check ininya adalah 1. Lalu kita buat satu lagi bypass secure boot check. Jadi kita buat 1. Oke, artinya apa teman-teman? Di sini kita akan melakukan bypass terhadap pengecekan yang dilakukan oleh sistem, gitu ya, oleh startup dari instalasinya. Nah, yang pertama kita akan melakukan bypass untuk CPU check-nya, yang kedua bypass RAM-nya, yang ketiga bypass TPM-nya, yang keempat adalah bypass secure boot check-nya. Oke, jika sudah ini kita close saja. Ini kita close saja. Lalu di sini kita close. Ini yes. Kita coba melakukan install now. Oke, kita ulangi langkahnya. Pro, kita next. Oke, ternyata ini berhasil teman-teman semuanya. Kita melakukan pembypassan terhadap instalasi dari Windows 11. Untuk video selanjutnya, kita akan mengecek bagaimana cara melakukan instalasi di Windows 11. Apakah perbedaannya dengan Windows sebelumnya, ataukah tetap sama, ataukah ada perbedaan? Oke, untuk itu jangan lupa kalian like, share, and subscribe. Tonton terus videonya hingga habis supaya kalian lebih mengenal yang namanya Windows 11. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat
dan saling berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.